silakan Ibu Desi. Ya, saya pergi tidur di hari pertama hari Senin itu jam 22.30. Bangunnya jam 5 pagi. Hari Selasa hari keduanya itu pergi tidur jam 9, bangun tidurnya jam 4.30. Hari ketiganya saya tidur jam 10, bangunnya jam 5. Oke, ya silakan duduk. Yang salah dan menyatakan keyakinan bahwa apa yang saya lakukan. Jadi kan kamu bilang tadi kalau kamu apa? Benar nggak? Nah ini kan pas kan? Iya, ini yang terakhir. Kita Ini materi adalah terakhir. yang lain, Bapak Ibu, tolong ya kita mulai tadi ya. Ini adalah Oh, 3 menit habis. komunikasi empati. Sekarang kembali lagi dua orang. Ayo, dua orang. Saya videoin. Saya video. Tanda saya mau bumi tuh baju. Saya ngapain? Bukan di rumah. Oh, ketemu sama-sama. Oh, pas saya. Kayak tadi. Oh, mohon maaf pasangan saya lagi videoin. Ayo, bukan joget, kayak begini. Ayo, Bu Desi sama Bu Rosi. Ya. Pantatnya ini bisa bangun. Ayo, Bapak Ilham sama Pak Wima. Kalau enggak, Pak Indra. Ayo, buat. Jangan Ya, sebelumnya adalah dengerin. dengerin tuh. Biar cepet selesai, ayo. Ceritakan kejadian masing-masing. Pak Ilham sama Pak Usman ceritakan kejadian pagi tadi dari berangkat sampai ke sekolah dan di sekolah ngapain cerita. Tapi bareng. Soal. Jadi, kalau cerita aja berdua lah kayak gua Mangli. Enggak, ini. Oh, Bu itu buat siapa? Pagi-pagi ngantar gua. Boker sebelumnya gua mau makan. Madam belum. Sekarang kita refleksikan dari kegiatan tadi ya. Apakah komunikasinya berjalan dengan efektif? Ya. Kalian tahu kan yang diceritakan sama Pak Usman apa? Pak Usman tahu? Ya, karena kamu saling cerita. Ya kamu mau ngapain? Ya, terus apa yang harus diperbaiki dari kegiatan komunikasi tadi? Saling mendengarkan. Dan saling mendengarkan, saling bergantian. Berarti apa syarat komunikasi yang efektif? Saling mendengarkan satu sama lain. Jadi yang satu ngomong, yang satu mendengarkan. Kalau yang ini udah selesai, yang satu menanggapi. Baru nanti bergantian ceritanya. Tepuk tangan dulu dong. Ini belum. Jadi, Nih orangnya. Ini belum ditanya nih. apa itu teknik toler?
2O, kompost yaitu mempertahankan posisi duduk atau posisi tubuh yang terbuka, ya. Hindari menjelang tangan atau kaki karena itu adalah bentuk simbol Anda tidak respon atau Anda tidak peduli dengan lawan bicara. Ya. Terus yang kedua adalah learn, ya. Tunduk ke arah orang yang sedang bercerita dengan kita itu menandakan bahwa kita pintar dengan apa yang sedang dia ceritakan. Terus yang paling penting dalam komunikasi efektif itu adalah eye contact. Ya, ya kamunya kalau bercerita itu tatap matanya. Ya, karena dengan eye contact, ya kan kalau ada takut disuruh ngulang, mau ngulang. Sekarang adalah aksi berikutnya. Lagi. Hari ini dalam yang dilaksanakan di SMP Harjamukti. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan nyata kita, baik kepada diri sendiri, anak kita sendiri maupun kepada peserta didik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Namun sebelum kita tutup akhir kata di sini, coba ada yang masih ingat nggak hari ini kita mempelajari apa aja? Emosi. Harusnya Semoga apa yang dipelajari ketiga jurus tadi bisa kita terapkan di sekolah. Karena tujuan kita di awal tadi adalah sama-sama mau membuat peserta didik kita cerdas secara emosi, konsisten secara berkesadaran, dan apa tadi yang keempat? Tadi lupa. Tadi apa? Oke, lihat dulu. Ya pokoknya penanganan apa-apa. Ya. Emosi, kecerdasan mau membuat peserta didik kita cerdas secara emosi, lalu menjaga konsistensinya dalam kesadaran, dan menjalin koneksinya dengan mampu mendengar dan berempati kepada seluruh warga lingkungan yang ada di sekolah. Itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesertanya.